Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas. Sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada. Saya absen dulu ya. Adinda Julianti. Alia. Aurel. Dia sakit. Bayi Alin. Bayi Anitia. Bayi Naila. Didik Satriawan. Elma Susila. Hernando. Farel. Ya izin. Febrian. Haidar Ali. Habib Fikri. Lalu Mahfa. Muhammad Nazar. Mahyani. Sakit. Mailani. Elisa. Muhammad Irawan. Muhammad Adrian. Muhammad Raki. Muji Handila. Niketut Jesi. Nirmala. Nizam Al-Faris. Putri Juanida. Rama Saputra. Rio Aji. Saskia. Septi Budi. Sila Oktaviani. Wayan Putriani. Zahra Tursita.
satuan waktu. Yang namanya reaksi itu kan ini ya, yang reaktan ya, misalkan A plus B menjadi C. Ini yang namanya reaksi atau reaktan. Dan ini yang namanya produk. Nah, itu ya. Nah, di sini apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama itu pengaruh konsentrasi. Nah, di mana pengaruh konsentrasi ini dibagi dua ya? Ada apa aja? Pengaruh konsentrasi rendah dan pengaruh konsentrasi tinggi. Nah, pengaruh konsentrasi rendah itu berhubungan dengan cepat atau tidaknya terjadi suatu reaksi atau cepat atau tidaknya laju reaksi itu. Di mana untuk konsentrasi rendah itu yaitu berjalan apa namanya itu? Berbanding lurus dengan laju reaksi. Kalau konsentrasi suatu larutan rendah berarti laju reaksinya baiklah. Dan kalau konsentrasinya tinggi berarti laju reaksinya cepat. Karena pengaruh konsentrasi dengan laju reaksi itu berbanding lurus. Next. Nah, selanjutnya itu kita ke pengaruh luas permukaan. Nah, maksudnya dari pengaruh luas permukaan ini itu luas permukaan bidang sentuh ya. Kalau misalkan, nah kita punya tutup spidol ya. Nah, ini bisa digenggam sepenuhnya, sedangkan spidolnya tidak bisa. Mana yang lebih luas permukaan bidang sentuhnya? Tutupnya atau spidolnya? Tutupnya kan? Karena dia itu digenggam sempurna kan? Sedangkan spidol tidak. Sama juga kayak ini. Kalau misalkan luas permukaannya permukaan bidang sentuhnya banyak gitu kan, kayak ini kayak tutup spidol ini, berarti laju reaksinya cepat. Sedangkan kalau luas permukaan bidang sentuhnya sedikit, berarti laju reaksinya lambat. Itu salah satu dari faktor laju reaksi yaitu pengaruh luas permukaan. Nah, di sini juga berhubungan dengan prinsip tumbukan, di mana semakin luas permukaan sentuh maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel sehingga laju reaksi meningkat. Jadi antara antara tumbukan dengan laju reaksi pun berbanding lurus. Oke, next kita ke pengaruh suhu. Faktor selanjutnya dari yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Di mana suhu ini ada namanya suhu rendah. Nah, suhu rendah ini yaitu membuat laju reaksi jadi lambat, sedangkan suhu tinggi laju reaksinya cepat. Jadi kesimpulannya hubungan antara suhu dengan laju reaksi itu berbanding lurus atau terbalik? Lurus, karena kalau suhu rendah berarti laju reaksi lambat. Kalau suhu tinggi berarti laju reaksi cepat. Oke. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah yang keempat ya, yang mempengaruhi laju reaksi yaitu peran katalis. Di mana secara umum kita tahu kalau katalis itu adalah yang mempercepat jalannya ya suatu reaksi, yaitu mempercepat laju reaksi. Itu ya peran katalis. Nah, untuk prinsip kerja katalis di sini itu dia itu menurunkan energi aktivasi dari suatu dari suatu larutan gitu ya. Jadi energi aktivasi rendah berarti laju reaksi cepat. Kalau energi aktivasi tinggi berarti laju reaksi lambat. Jadi hubungan antara energi aktivasi dengan laju reaksi berbanding terbalik ya. Nah, contoh katalis di kehidupan kita ada yang tahu? Nah, itu pematangan buah pakai karbit. Nah, karbit itulah yang namanya katalis, dia yang membantu mempercepat pematangan pada buah. Ada lagi yang yang nanas itu, yang nanas untuk mengumpulkan daging. Nah, itu salah satu nanas itu jadinya berperan sebagai katalis dalam mengumpulkan daging saat memasak daging. Nah, yang selanjutnya ini ada namanya teori tumbukan. Teori tumbukan ini dibagi berapa? Dua. Ada apa aja? Tumbukan
sini saya sudah jelaskan kan tadi tentang energi aktivasi, di mana energi aktivasi itu dia berbanding terbalik atau lurus sama laju reaksi. Terbalik. Di mana kalau energi aktivasinya rendah berarti laju reaksinya tinggi. Cepat. Kalau energi aktivasinya tinggi berarti laju reaksinya Lambat. Nah, untuk ringkasannya itu kita tahu kalau faktor laju reaksi itu ada berapa? 3. Ada 4 ya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, yang keempat katalis. Nah, untuk teori tumbukan itu reaksi terjadi saat partikel reaktan berhubungan dengan energi aktivasi yang cukup, di mana nantinya energi aktivasi itu berbanding terbalik dengan laju reaksi. Oke, untuk materinya sampai sini. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD yang diberikan. Sebelum itu apa namanya itu membentuk kelompok dulu ya. Dibagi 5 ya. Kalian ada berapa? 28 bagi 5. Oke. Ada yang 5, ada yang 6. Ya, ada yang ya, kita 246. Bentar ya. Ya, langsung ya, satuin bakunya. Kelompok dulu ya. Sama kita ada kurang. Ini ya. Kalian catat. Ya, catat ya. Ya. Saya tahu tulis nama kalian. Basic kelompok ramah lah. Nama kamu kelompok ramah. Oh, nama safety. Ini kelompok satu.
Ini besi tidak bertahan, tidak bertahan. Coba lihat ya. Ini kan siang ya. Wah, ini besi yang di dalam. Mana yang besi yang ini. Nah, yang ini. Kalian pasti dari besi bertahan, dan ini sama ini kadang ini permasalahannya Udah ya, adik-adik. Nah sekarang untuk lomba 1 menuju presentasi hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan melakukan presentasi terkait rekomendasi yang sudah diberikan oleh Bermasalah satu, perhatikan apa di bawah ini. Kalian pasti pernah melihat besi berkarat. Besi berkarat karena mempengaruhi keadaan air di udara atau dikenal dengan kelembapan. Gambar 1 merupakan keadaan besi dan berkarat, sedangkan gambar 2 merupakan dari jendela bahwa besi lebih cepat berkarat bila dibandingkan sebelumnya. Selain jendela yang terbuat dari besi, mengapa demikian? agar besi lebih cepat berkarat karena terbakar dan sama di dalam besi dilindungi oleh hubungan lain seperti kaca atau plastik. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping terlihat orang sedang memotong kayu bakar untuk digunakan sebagai bahan bakar yang besar. Sebelum penggunaan minyak tanah dan gas LPG, kayu bakar merupakan bahan bakar yang lazim digunakan untuk masuk. Tapi tahukah kalian kenapa kayu bakar selalu dibilang terlebih dahulu sebelum digunakan? Apakah kalian tahu apa hubungan kayu tersebut dengan teman reaksi pemanasan?
Masalah dua, ukuran kayu yang lebih kecil akan lebih cepat reaksi pemanasan dalam meningkatkan luas permukaan yang tersedia kemudian resmi. Tentu akan kita lakukan menyapa hal itu terjadi. Fenomena tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan suhu yang mempengaruhi laju reaksi kimia pada proses pembentukan. Pada suhu yang lebih rendah, seperti dalam gelas, laju reaksi kimia yang terjadi pada proses pembentukan akan melambat. Oleh karena itu, daging akan lebih lama segar dan awet. Faktor lain yang mempengaruhi laju reaksi seperti konsentrasi rasa, luas permukaan, dan keberadaan katalis. Masalah keempat, berapa yang banyak buah pisang sendiri saja, serta di samping melakukan proses pemakaran buah pisang menggunakan kayu. Kenapa buah pisang lebih cepat matang jika diberi karpet dibandingkan dengan yang kita lakukan? Bagaimanakah peran karpet dalam mempercepat pemakaran buah? Karpet berfungsi sebagai inhibitor pematangan buah. Jika buah pisang diberi karpet akan menghambat produksi hormon yang memicu pematangan buah. Dengan demikian, buah pisang yang diberi karpet akan matang lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak diberi karpet. Baiklah, sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya semua. Kami dan masuk maaf bila ada salah kata. Bila yang dapat walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang plus hidup kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari
Ya, ya, ulang juga permasalahan bukan karena berfungsi sebagai yang mempercepat proses pengembangan buah hikmah dalam protein yang sebagai katalis dalam reaksi biokimia dalam proses pengembangan buah. Ini memainkan peran dalam proses senyawa menjadi senyawa lain yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dengan memberikan karbon protein ini cepat sehingga buah bisa menjadi matang lebih cepat. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang telah dirangkum dalam LKPD. Nah, sebelumnya kami ingin perkenalkan diri nih. Perkenalkan saya dan Ibu Dira Madani sebagai moderator dan rekan saya. Oke, tanpa pikir panjang untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi kami pada pagi hari ini ya, siang hari ini. Kalian pasti pernah melihat besi berkarat karena dipengaruhi kadar air di udara atau dikenal dengan kelembapan. Gambar 1 merupakan pagar besi yang berkarat, sedangkan gambar 2 merupakan terali jendela. Pagar besi lebih cepat berkarat bila dibandingkan terali jendela yang terbuat dari besi. Mengapa demikian? Masalah 1. Pagar besi lebih cepat berkarat dibandingkan dengan durasi jendela karena pagar berada di luar ruangan dan lebih sering dan sinar matahari. Kelembapan ini mempercepat proses dari besi menjadi paras, sementara itu terali jendela biasanya berada yang lebih bergeser ke bawah atau dalam sehingga kurang terpapar kelembapan dan cuaca ekstrim yang memperlambat proses perkaratan. Permasalahan 2. Gambar di samping terlihat orang sedang memotong kayu bakar untuk digunakan sebagai bahan-bahan memasak. Sebelum penggunaan minyak tanah dan gas LPG, kayu bakar merupakan bahan bakar yang lazim digunakan untuk memasak. Tapi tahukah kalian mengapa kayu bakar selalu dibelah terlebih dahulu sebelum digunakan? Apakah kalian tahu apa hubungan ukuran kayu tersebut dengan cepatnya reaksi pemanasan? Kayu bakar dibelah terlebih dahulu untuk membesar luas permukaan kayu yang terbuka. Semakin kecil potongan kayu, semakin cepat panas dari api bisa juga keseluruhan kayu tersebut. Potongan yang lebih kecil juga memungkinkan kayu lebih cepat terbakar karena udara lebih mudah mengalir di antara potongan kayu, mempercepat proses pembakaran. Ini membuat reaksi pembakaran berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kayu utuh yang belum dibelah. Permasalahan 3. Kenapa kamu memperhatikan daging yang tersimpan di dalam kulkas? Bagaimana jika daging tersebut tidak disimpan di dalam kulkas selama 1 hari? Tentu akan lebih cepat busuk, bukan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa faktor yang mempengaruhi?
pula lainnya menyebabkan daging menjadi hingga memperlancar daya simpan daging. Fakta pertama yang mempengaruhi awal tersebut karena suntikan lebih rendah menghambat aktivitas enzim dan bakteri. Permasalahan 4. Pernahkah kalian melihat buah pisang yang diberi karbit? Gambar di samping merupakan proses pematangan buah pisang menggunakan karbit. Kenapa buah pisang lebih cepat matang jika diberi karbit dibandingkan dengan yang ditaruh tanpa karbit? Bagaimanakah peran karbit dalam mempercepat pematangan buah? Kalsium karbit digunakan untuk mempercepat proses pematangan buah termasuk pisang. Jika karbit bereaksi dengan cepat air, ia menghasilkan gas asetilena yang bekerja mirip dengan gas etilen alami yang diproduksi oleh buah-buahan selama proses pematangan gas ini cepat perubahan warna kulit dan pematangan daging buah. Pisang yang diberi matang secara alami dan cepat. Proses ini dengan meningkatkan produksi gas yang mendorong pematangan. Jadi sebelum kami tutup, kami ingin membacakan kesimpulan yang telah kami dapatkan dari hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu sedikit saja tentang kesimpulan. Jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu, artinya semakin singkat dan cepat, maka reaksi akan semakin sehat. Dan laju reaksi dipengaruhi dengan konsentrasi reaksi. Semakin besar konsentrasi reaksi maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, contohnya tadi pada terakhir penggunaan karbit itu adalah salah satu contoh dari katalis. Jadi karbit ini adalah yang membantu proses mempercepat pematangan buah. Oke, sebelum kami tutup, di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah jelas? Sekian dari perkataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kecil-kecil buah. Kecil-kecil besar buah. Agar hasil cepat besaran dibandingkan kali jendela yang dibuat dari besi karena kadar besi lebih sering terpapar air dan kelembapan udara, sedangkan rali jendela biasanya dilindungi dari paparan langsung terhadap air dan kelembapan udara. Selama 1 hari, suhu ruangan yang lebih tinggi akan memungkinkan kulit tersebut tumbuh lebih cepat sehingga daging akan lebih cepat.
kelompok belajar yaitu Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil pendapat kami yang berikut pengambilan. gambar pagar besi yang mudah dibakar bisa menyebabkan kadar air di udara atau dikenal dengan perumpamaan dikarenakan dia berada di luar ruangan. Satu, dua, tiga. Karena langsung oleh paparan sinar matahari dan tidak oleh karena itu bisa menyebabkan kadar air di udara mudah membakar. Yang kedua, gambar yang kedua di samping adalah orang yang sedang menebang kayu karena kayu harus ditebang terlebih dahulu dikarenakan ketika kayu yang masih utuh akan terjadi basah dan tidak bisa digunakan untuk reaksi pemanasan maka kayu harus diiris dan dijemur terlebih dahulu. Permasalahan jika daging tidak disimpan di kulkas selama 1 malam tanpa adanya perkataan yang akan baru mencari warna daging bisa berubah menjadi agak merah kehitaman. Ketika kita menaruhnya di kulkas maka warna daging akan lebih segar dan baunya juga akan menyengat. Lupa Pak, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mempersoalkan hasil diskusinya. Nah, teman, di akhir pembelajaran kita sebelum saya menutupnya, saya sampaikan dulu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kalian presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, salah satunya itu pada pengaruh suhu kan, yang daging dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian yang kayu itu pada pengaruh luas permukaan bidang sentuh. Kalau misalkan kayunya dipotong kecil-kecil, berarti nanti laju reaksinya cepat. Kalau seperti itu permukaan bidang sentuhnya besar ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada katalis. Katalis itu contohnya yang pisang atau katakan buah ya. Nah, itu salah satu contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Kemudian ada yang ditanyakan? Ada, udah paham semua ya? Saya nanya sekali aja ya, boleh? Ada berapa jumlah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, satu lagi apa, Kon? Namanya yang pertama konsentrasi, yang kedua Wow.